Bismillah, aku geber selawat ya, aku kencengin selawat ya, selalu rutinkan selawat, mendawamkan salat ini dengan niat ibadah lillahi ta'ala, dengan keberkahan selawat. Semoga Allah lunaskan hutang-hutangku, berkah selawat. Allah bebaskan semua amanah-amanahku, berkah selawat. Semoga yang belum segera bisa disegerakan, berkah selawat. Semoga amanah riba saya ini bisa beres. The power of salawat. Pokoknya selalu salawat, istiqomah salawat, geber salawat, dan rajin baca salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Finasweet. Nah, di sini saya akan membacakan testimoni keajaiban sholawatnya. Berkah sholawat beliau ini mendapatkan rezeki setiap hari ya. Bahkan beliau itu selalu mendapatkan kesuksesan ya. Ini rahasia para orang sukses yang berkah. Amalkan ini setiap hari, dijamin oleh Rasulullah ya. Siapapun yang membaca sholawat, doanya pasti dikabul ya. Inilah wirid yang setiap hari dirutinkan ya, karena sholawat ini adalah amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baca wirid ini dijamin uang akan berdatangan terus menerus ya teman-teman. Setiap hari kita rutin sholawat, kepada sholawat, istiqomah sholawat, pokoknya selalu rajin baca sholawat. Insya Allah Allah bakal mengabulkan doa hamba yang membaca sholawat tersebut, karena amalan sholawat adalah amalan yang pasti tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman. Karena katanya Syekh Ali Jabir, kalau punya hajat apapun baca sholawat dan sempurnakan dengan sedekah subuh. Itu ceramahnya almarhum Syekh Ali Jabir. Baik, di sini saya akan lanjut membacakan testimoni keajaiban sholawat. Assalamualaikum Mbak Vina, nama saya Imam. Aku di sini mau cerita sedikit tentang testimoni keajaiban sholawat ya, tentang keajaiban sholawat, keberkahan sholawat yang saya rasakan sendiri. Awalnya saya tuh sudah baca sholawat, istighfar, sudah sholat tahajud, duha, baca Al-Quran, tapi hasilnya tuh belum kelihatan Mbak Vina. Aku belum mendapatkan keajaiban sholawat. Kadang aku merasa putus asa ya, kalau ditungguin keajaiban sholawat nggak datang. Akhirnya saya hanya bisa pasrah, hanya bisa wirid, dan wirid, yakni wirid yang aku dawami setiap hari adalah wirid sholawat. Karena banyak yang berkirim testimoni yang termotivasi dari ceramahnya Syekh Ali Jabir ya. Katanya pas waktu itu dengerin ceramahnya Syekh Ali Jabir, setiap hari nonton videonya Syekh Ali Jabir dan mengamalkan amalan dari Syekh Ali Jabir. Diikutinlah amalan dari Syekh Ali Jabir, ternyata mereka tuh berhasil di mereka, belum tentu berhasil di kita, karena mungkin tuh dari kesungguhan kita ya Mbak Vina. Nah, waktu itu setiap hari saya baca sholawat, saya baca sholawat Jibril 1000 kali. Katanya Syekh Ali Jabir, kan jangan tinggalkan sholawat Jibril 1000 kali. Akhirnya setiap hari saya dawamin sholawat Jibril 1000 kali. Setiap hari membaca sholawat Jibril 1000 kali. Dan kalau malam saya sholat tahajud, setelah sholat tahajud saya baca sholawat sampai pagi Mbak Vina. Dan selalu saya wiridkan amalan sholawat ini dari Syekh Ali Jabir itu ya, 1000 kali sholawat Jibril kata Syekh Ali Jabir, dan sempurnakan dengan sedekah subuh. Situ aku juga ngaji Al-Quran, dan aku sholat tahajud, sholat duha, baca sholawat, baca istighfar ya. Selalu aku dawamin, karena saya juga pencinta ceramahnya Syekh Ali Jabir, yang ngikutin videonya Syekh Ali Jabir. Di situ saya juga ngamalin sedekah subuh, karena katanya almarhum Syekh Ali Jabir, sempurnakan dengan sedekah. Hanya setiap subuh, alhamdulillah atas izin Allah, saya juga sedekah subuh Mbak Vina. Selain amalan sholawat, selain wirid sholawat, saya sempurnakan dengan amalan sunnah yang lain. Dan ketika saya nunggu amal yang saya amalkan itu supaya saya mendapatkan keajaiban sholawat tersebut, subhanallah, ternyata apa yang saya tunggu-tunggu belum Allah berikan, yakni keajaiban sholawat belum Allah berikan. Ketika itu aku putus asa. Ternyata di sini kurang, yakni dengan cara amalan
pasrah, aku belum pasrah. Ketika mengamalkan sholat seharusnya kan pasrah ya, apa kata Allah. Ternyata aku di sini nunggu keajaiban. Nah dari situlah, kalau kita semakin nunggu ya Allah nggak kasih, mungkin ya Mbak ya. Dari situlah akhirnya saya merantaulah ke Bali. Nah saat aku di Bali Mbak Vina, aku juga berhenti untuk wirid sholawat itu Mbak. Saya tetap sholawat, istiqomah sholawat yang namanya wirid sholawat, tetap saya istiqomahin yang namanya sholawat setiap hari 1000 kali sholawat. Dan 2 minggu kemudian ya, waktu itu aku kan kerja kuli bangunan. Setelah aku amalin sholawat ya, bersholawat, rutinin sholawat dari ceramahnya Syekh Ali Jabir. Pokoknya setiap hari saya nonton ceramahnya Syekh Ali Jabir dan saya amalkan amalan dari Syekh Ali Jabir itu. Dan di situ 2 minggu kemudian saya dapat pos bule, dan setelah itu saya dipercaya oleh bule itu. Selama beberapa bulan saya kerja sama bule itu percaya sama saya. Akhirnya bule itu nyuruh saya untuk mencarikan villa, dan di situ saya mencarikan villa. Ternyata sama bule itu ditempatin beberapa bulan saja. Nah setelah itu si bule itu pulanglah ke kampung halaman beliau. Akhirnya saya tetap di sini Mbak, kebar sholawat. Saya nggak berhenti baca sholawat sampai di sini. Sampai saat ini pun saya tetap baca sholawat. Setiap kali saya ada masalah ya baca sholawat. Setiap kali urusan bisnis nggak lancar saya baca sholawat ya. Walaupun saya seorang kuli bangunan, berkah sholawat akhirnya Allah mengangkat derajat saya. Dan ketika saya sudah mencarikan villa yang lain, karena saya sudah dipercaya oleh bule tersebut sudah sangat percaya dengan saya. Akhirnya bule itu ngomong gini, kalau memang ada bule-bule yang lain atau pelancong-pelancong yang lain, silakan villa itu disewakan pada pelancong yang lain. Ibaratnya tuh bisnis, aku tuh berbisnis dengan si bule tersebut. Akhirnya hasilnya dibagi 2, dan alhamdulillah berkah sholawat ini mungkin bonus dari sholawat Mbak Vina. Dan meskipun saya sudah berhasil Mbak Vina, akhirnya saya tuh tetap ngamalin yang namanya amalan sholawat dari Syekh Ali Jabir. Katanya Syekh Ali Jabir istiqomah sholawat. Katanya Syekh Ali Jabir kalau ingin apa saja baca sholawat ya. Katanya Syekh Ali Jabir jangan tinggalkan istiqomah 1000 kali sholawat ya. Itu Mbak, saya tetap istiqomah sholawat setiap hari wirid sholawat. Dan alhamdulillah berkah sholawat yang dulunya hanya sedekah subuh, walaupun hanya memberikan makan pada seekor kucing dan semut Mbak Vina, alhamdulillah sekarang atas izin Allah menitipkan rezeki kepada saya perantaraan bule tersebut. Berkah sholawat ya, bonus dari sholawat, dari keistiqomahan sholawat, dari rajin baca sholawat ya, dari rutin baca sholawat. Akhirnya amalan dari Syekh Ali Jabir ini bisa bermanfaat buat saya, dan berkah sholawat alhamdulillah saya bisa bersedekah untuk membangun masjid. Dimanapun ada masjid dibangun, alhamdulillah saya bisa bersedekah ini buat amalan saya di akhirat kelak. Dan berkah amalan sholawat setiap hari saya bisa memberikan sedekah untuk jalan-jalan ataupun jembatan yang dibangun, untuk masjid yang dibangun. Dan karena katanya Syekh Ali Jabir itu nggak akan miskin, nggak bakalan miskin orang yang bersedekah, makanya saya ikutin ceramahnya Syekh Ali Jabir ya. Saya tontonin ceramahnya Syekh Ali Jabir, saya tonton satu persatu ceramah Syekh Ali Jabir. Alhamdulillah atas izin Allah, mungkin ini hidayah dari Allah untuk saya. Ceramahnya Syekh Ali Jabir itu untuk selalu wiridkan amalan sholawat, karena amalan sholawat adalah amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ceramah Syekh Ali Jabir Mbak Vina. Dan katanya Syekh Ali Jabir suruh sedekah subuh ke setiap hari, usahakan tuh keluarkan yang namanya sedekah. Hanya saya setiap subuh saya sedekah. Dan kalau sekarang saya nggak hanya cuma sedekah subuh, tapi atas izin Allah Mbak Vina, bukannya saya pamer, bukannya saya riak ya. Alhamdulillah saya bisa bersedekah membangun masjid di mana-mana. Dan berkah sholawat Allah titipkan rezeki kepada saya, yakni saya bisa menyewakan villa tersebut, meskipun villa itu miliknya bule, yang modalin adalah bule. Nah cukup segini saja Mbak Vina testimoni keajaiban sholawat. Semoga kisah keajaiban sholawat saya itu tadi yang termotivasi dari ceramahnya Syekh Ali Jabir ya, yang selalu dengerin ceramah Syekh Ali Jabir, karena saya pengikutnya Syekh Ali Jabir, muridnya Syekh Ali Jabir secara online. Tapi kalau diamalkan wirid ini, pasti Allah berikan keberhasilan dari keajaiban sholawat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Imam atas kiriman testimoni keajaiban sholawat dan sedekah subuh dari ceramahnya Syekh Ali Jabir ya. Yang termotivasi dari ceramahnya Syekh Ali Jabir, subhanallah, karena beliau ngikutin ceramahnya Syekh Ali Jabir, nontonin ceramahnya Syekh Ali Jabir, dan beliau mengamalkan amalan dari almarhum Syekh Ali Jabir. Allah berikan keberhasilan pada beliau yang awalnya hanya baca selawat ya, baca selawat, istighfar, salat tahajud, salat duha, dan amalan-amalan sunnah yang lain, serta beliau sempurnakan dengan sedekah subuh. Katanya Syekh Ali Jabir, disempurnakan dengan sedekah subuh, akhirnya sekarang Allah titipkan rezekinya Allah yang banyak kepada Kak Imam tersebut, dan sekarang Kak Imam bisa membangun masjid, bisa sedekah, yakni membangun masjid, membangun jalan-jalan ataupun jembatan yang dibangun ya. Subhanallah, inilah keberkahan selawat, keajaiban selawat dan bonus selawat tersebut karena selalu ngikutin ceramahnya Syekh Ali Jabir ya teman-teman. Nah, cukup segini saja ya teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah keajaiban selawat yang termotivasi dari ceramahnya Syekh Ali Jabir itu tadi bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita baca selawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.